Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang serangan dari para zombie. Namun sepertinya film ini berbeda dengan film zombie pada umumnya karena para zombie ini bisa dikendalikan oleh seorang dukun dari Indonesia. Tampaknya sang dukun memiliki dendam pada seorang petinggi perusahaan yang ada di Korea, sehingga ia pun mengirimkan ratusan zombie yang bisa ia kendalikan untuk membalaskan dendamnya. Lalu, apakah mereka bisa menghentikan serangan dari para zombie yang dikendalikan oleh dukun sakti ini? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di salah satu apartemen di Korea ketika seorang bapak-bapak baru pulang dari kerja. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh di apartemennya karena ia melihat bahwa pintu jendelanya kini sudah terbuka sendiri dan tiba-tiba dari belakang muncul sesosok pria misterius yang langsung menyerang dirinya. Tak lama kemudian, pria misterius itu langsung menggigit si bapak-bapak hingga akhirnya si bapak itu seketika meninggal dunia. Sementara wajah si pria misterius itu justru berubah menjadi aneh dan ia pun terduduk di sana. Setelah kejadian itu, para polisi pun mulai menyelidiki kasus penyerangan tersebut, tetapi ada suatu hal yang sangat aneh dan membuat semua orang menjadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Karena pria misterius yang menyerang si bapak-bapak ternyata bukanlah manusia biasa, melainkan ia adalah mayat hidup alias zombie yang sudah meninggal sejak 3 bulan yang lalu. Sementara itu, di dalam salah satu stasiun radio saat mereka sedang melakukan podcast tentang adanya penyihir dan sihir ilmu hitam yang sedang viral di media sosial, terlihat bahwa si pembawa podcast sangat tidak percaya dengan adanya ilmu sihir. Namun tanpa disadari, tiba-tiba seorang pria menghubungi saluran radio mereka sambil mengatakan bahwa ia merupakan orang yang telah mengendalikan zombie untuk menyerang si bapak-bapak sebelumnya. Orang itu lalu mengatakan pada si mbak bernama Lim Jin Hee yang merupakan seorang jurnalis ini bahwa ia ingin Jin Hee mewawancarai dirinya secara langsung besok jam 2 siang di sebuah hotel bernama Hill House, dan ia juga ingin wawancara itu disiarkan ke publik secara langsung agar semua orang tahu tentang dirinya. Jin Hee kemudian kembali ke kantornya di mana di sana salah satu karyawannya mencoba memperkenalkan Jin Hee pada seorang anak magang bernama Jesse. Namun sepertinya Jin Hee tak terlalu peduli dengan hal itu karena ia memiliki berita yang jauh lebih penting untuk dikerjakan. Lalu saat ia menanyakan tentang pria misterius yang baru saja menelponnya pada rekan kerjanya yang bernama Pilsung ini, Pilsung mengatakan bahwa ia sudah memiliki berkas tentang kasus penyerangan yang terjadi kemarin malam. Dan ia pun menyuruh Jin Hee untuk mengecek berkas tersebut. Ternyata korban dari kasus penyerangan itu merupakan seorang peneliti dari sebuah perusahaan farmasi bernama Sungil Farmasi. Dan yang membuat Jin Hee terkejut yaitu karena orang yang melakukan penyerangan merupakan orang yang sudah meninggal 3 bulan sebelumnya alias ia adalah zombie. Di tangan zombie itu terdapat sebuah tanda aneh yang mirip dengan sebuah simbol sihir sehingga Jin Hee berencana untuk menghubungi Profesor Tak, yaitu seorang profesor yang sangat ahli dalam dunia perdukunan. Tetapi belum sempat Jin Hee menghubungi Profesor Tak, tiba-tiba suami Jin Hee yaitu Pak Sung Jun yang juga merupakan seorang polisi, tiba-tiba datang sambil menyuruh Jin Hee untuk tidak melakukan wawancara tersebut, karena kasus ini merupakan kasus berbahaya yang bahkan polisi pun masih belum bisa menyelesaikannya. Tampaknya Sung Jun tak ingin istrinya itu kenapa-kenapa, namun karena Jin Hee memaksa untuk tetap melakukan wawancara, Sung Jun akhirnya memperbolehkan istrinya melakukan wawancara itu dengan syarat bahwa ia akan ikut bersama beberapa polisi lain untuk berjaga-jaga jika nanti terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Setelah Sung Jun pergi dari sana, Jin Hee menyuruh Pilsung untuk mencari informasi tentang identitas dari zombie yang melakukan penyerangan tersebut. Tetapi Pilsung justru memberikan sebuah video viral tentang seorang gadis yang sedang melakukan ritual pengusiran setan di salah satu sekolah yang ada di Jepang. Tanpa disadari, ternyata gadis yang ada di video sebelumnya merupakan adik Jin Hee sendiri yang bernama Baek Sojin, yang memiliki kekuatan supranatural layaknya dukun santet, sehingga ia mampu mengirimkan kutukan pada orang lain, seperti yang dulu pernah mereka gunakan untuk menghabisi seorang koruptor. Lalu saat Jin Hee sedang nongkrong di sebuah warung kopi, tiba-tiba ia diserang oleh zombie yang mirip seperti di kasus penyerangan sebelumnya. Namun untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Sojin yang langsung mengutuk zombie tersebut, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya saja.
Singkat cerita, keesokan harinya sebelum pria yang mengakui sebagai pengendali zombie itu datang, Jinhe dan yang lain pun mulai mempersiapkan peralatan wawancara mereka mulai dari kamera, mikrofon, dan lain-lain. Sementara Sung Jun dan beberapa polisi menunggu di ruang CCTV sambil mengamati dari kamera pengawas. Tak lama kemudian, seorang pria akhirnya datang sehingga Jinhe pun langsung menyambut pria tersebut. Dan saat Jesse mencoba memasangkan mic pada pria itu, Jinhe pun mencoba untuk membantunya karena Jesse terlihat sangat ketakutan. Jinhe lalu menanyakan tentang identitas si pria dan si pria itu mulai mengatakan bahwa namanya adalah Pak Yung Ho. Bahkan ia juga menyebutkan nomor KTP-nya secara jelas sehingga para polisi langsung melakukan pencarian informasi terkait siapa sebenarnya si Pak Yung Ho ini. Tetapi tampaknya ia hanyalah seorang pria biasa yang tak memiliki catatan kriminal sama sekali. Meski begitu, Pak Yung Ho mengaku bahwa dirinya merupakan seorang dukun sakti yang mampu mengendalikan para zombie, termasuk zombie yang ia gunakan beberapa hari lalu untuk melakukan penyerangan pada si pria peneliti farmasi. Pak Yung Ho kemudian mengatakan bahwa kedatangannya kali ini bukanlah untuk mengakui perbuatannya, melainkan ia ingin memperingatkan pada semua orang bahwa ia akan melakukan 3 penyerangan lagi. Yaitu pertama, ia akan menyerang Direktur Zhongli Farmasi yang bernama Kim Min Sup. Lalu kedua, ia akan menyerang Direktur Eksekutif yang bernama Lee Sang-in. Dan yang ketiga, ia akan menyerang CEO mereka yang bernama Byun Sung-il. Ia akan melakukan penyerangan itu setiap 2 hari sekali tepat pada jam 2 siang. Namun ia bisa saja menghentikan penyerangan tersebut jika Byung Sun-il selaku CEO dari Zhongli Farmasi mau melakukan permintaan maaf secara langsung melalui wawancara dengan Jinhe seperti yang sedang ia lakukan sekarang. Tak hanya itu, ia juga meminta Jinhe untuk menilai apakah permintaan maaf itu dilakukan dengan tulus karena ia ingin berita ini disiarkan ke seluruh dunia. Lalu setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Pak Yung Ho langsung menyandra Jinhe, yang mana hal itu membuat para polisi pun seketika datang untuk menghentikan Pak Yung Ho. Saat Pak Yung Ho membawa Jinhe masuk ke dalam lift, Sung Jun pun mencoba menerobos masuk berharap ia bisa menghentikan Pak Yung Ho di sana. Namun sepertinya Pak Yung Ho terlalu kuat bahkan ia tak merasakan apa-apa meski Jinhe sudah menembak kakinya. Lalu ketika mereka tiba di lobi hotel di mana para polisi sudah mengepung seluruh tempat itu, tiba-tiba Jinhe melihat ada simbol sihir yang muncul di tangan Pak Yung Ho dan pada akhirnya tubuh Pak Yung Ho pun perlahan-lahan mulai hancur, yang mana hal itu menandakan bahwa ia hanyalah salah satu zombie yang dikendalikan oleh seseorang. Sementara itu, di dalam gedung Zhongli Farmasi setelah para petinggi perusahaan melihat berita tentang Pak Yung Ho, Kim Min Sup yang merupakan target pertama dari Pak Yung Ho pun menjadi ketakutan dan menyuruh para petinggi lain untuk segera menghubungi CEO mereka karena ia tak ingin meninggal terlebih dahulu. Tanpa disadari, ternyata Pak Yung Ho sendiri merupakan salah satu pegawai yang pernah bekerja di Zhongli Farmasi dan sepertinya si dukun yang mengendalikannya ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar akan melakukan penyerangan tersebut. Namun salah satu wanita bernama Byun Myong atau sebut saja Mbak Yuli lah ya, yang merupakan anak dari CEO Zhongli Farmasi ini menyuruh Pak Kim untuk tetap tenang, karena jika mereka sampai melakukan kesalahan, maka mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Singkat cerita, ketika para polisi datang ke kantor Zhongli Farmasi untuk menanyakan tentang Pak Yung Ho yang merupakan mantan karyawan perusahaan mereka, Mbak Yuli pun mengatakan bahwa perusahaan mereka tak tahu apa-apa karena Pak Yung Ho sudah tak pernah masuk lagi semenjak 2 bulan yang lalu. Bahkan Mbak Yuli juga berusaha mengalihkan pembicaraan agar para polisi tidak memeriksa CCTV mereka. Mbak Yuli juga menanyakan pada mereka mengapa para polisi tak bisa segera menyelesaikan kasus ini. Sehingga Sung Jun kembali membalas bahwa Pak Yung Ho pasti memiliki alasan mengapa ia menuntut CEO untuk meminta maaf pada publik. Dan pada akhirnya Mbak Yuli memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara internal. Di sisi lain, ketika Jinhe dan salah satu detektif yang bernama Yo Jung Hoon sedang menemui Profesor Tak, ia mengatakan bahwa sihir yang mampu mengendalikan mayat hidup alias zombie ini merupakan salah satu sihir kuno yang ternyata berasal dari negara Indonesia. Profesor Tak menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri masih banyak orang yang memakai jasa dukun untuk menyerang orang lain. Bahkan tak lama sebelumnya pernah ada sebuah kasus viral di mana seorang politikus sengaja menyewa seorang dukun sakti hanya untuk mengirimkan santet pada lawan politiknya.
Meski begitu, sihir yang mengendalikan zombie ini sepertinya hanya bisa digunakan oleh dukun paling sakti yang memiliki ilmu tingkat tinggi, yang mana hal itu menjelaskan bahwa musuh mereka kali ini bukanlah orang sembarangan. Saat Jin Hye hendak kembali ke kantor untuk mengambil berkas, Pilsung mengatakan bahwa ia baru saja menemukan seseorang yang memiliki hubungan dengan zombie yang melakukan penyerangan pertama, dan Jin Hye pun menyuruh Pilsung untuk menemui orang itu. Singkat cerita, setibanya di kantor, Jin Hye sempat terkejut dengan kehadiran seorang berhoodie misterius dan ternyata orang itu hanyalah Jessie yang saat itu sedang memeriksa perlengkapan miliknya. Di sana, Jessie mengatakan bahwa ia telah membaca buku milik Jin Hye, lalu ia bertanya siapa sebenarnya Sojin yang merupakan penyihir di dalam buku tersebut, dan Jin Hye akhirnya menceritakan bahwa Sojin sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Alasan mengapa Jin Hye sengaja membuat buku itu karena ia sudah rindu dengan Sojin dan ia juga berharap agar Sojin mau kembali pulang. Lalu karena mereka besok masih banyak pekerjaan, Jin Hye pun menyuruh Jessie untuk pulang dan beristirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya, Pilsung mencoba menggali informasi dari seorang pria sebut saja Mas Joko yang kini dipenjara karena ia dulunya merupakan mantan bos judi online. Bahkan Pilsung telah melakukan berbagai cara agar Mas Joko ini mau mengatakan tentang hubungan apa yang ia miliki dengan perusahaan Sungli Farmasi. Mas Joko kemudian menceritakan bahwa 6 bulan lalu perusahaan Sungli Farmasi diam-diam mengumpulkan beberapa orang untuk melakukan tes pada sebuah obat yang baru dan mereka juga memberikan bayaran yang sangat besar bagi siapapun yang mau menjadi subjek dari tes tersebut. Namun entah mengapa Sungli Farmasi hanya menerima para tunawisma yang tak memiliki keluarga saja dan karena permintaan mereka sangatlah banyak. Mas Joko akhirnya mencari cara lain dengan merekrut para imigran ilegal untuk menjadikan mereka sebagai subjek eksperimen. Beberapa bulan setelahnya, Mas Joko pun sadar bahwa orang-orang yang dijadikan sebagai subjek eksperimen itu ternyata sudah meninggal dunia dan tampaknya jumlah orang yang meninggal tidaklah sedikit karena Mas Joko mengaku bahwa ia sudah mengirimkan sekitar 100 orang pada perusahaan Sungli Farmasi. Sementara itu, di depan kantor Sungli Farmasi, terlihat bahwa sudah ada banyak sekali polisi bersenjata lengkap yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu dari serangan apapun. Bahkan pimpinan polisi juga datang ke sana hanya untuk menemani Pak Kim yang saat itu sedang ketakutan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pria datang dan langsung menyerang salah satu polisi, tetapi tanpa disadari, ternyata orang itu tidak datang sendirian, melainkan ia datang bersama ratusan orang lain yang kini sudah berubah menjadi zombie, karena mereka adalah para korban dari eksperimen Sungli Farmasi yang dikatakan oleh Mas Joko sebelumnya. Para zombie itu kemudian menyerang ke arah gedung, namun sepertinya para zombie itu tak berniat untuk menyerang para wartawan, melainkan mereka mengincar para polisi yang sedang berjaga di gedung tersebut. Setelah para zombie itu masuk ke dalam gedung, Sung Jun menyuruh para polisi untuk menembaki para zombie berharap mereka bisa menghentikannya, tetapi sayangnya usaha mereka hanyalah sia-sia saja karena para zombie ini selalu bisa bangkit kembali. Menyadari bahwa mereka tak bisa menghentikan ratusan zombie itu, Sung Jun menyarankan Pak Kim untuk segera pergi dari sana sebelum para zombie berhasil menangkapnya. Lalu saat mereka hendak menuju ke parkiran, beberapa zombie sempat melihat mereka yang masuk ke dalam lift, sehingga para zombie yang lain pun mulai bergerak ke arah parkiran untuk mengejar target mereka. Ketika Sung Jun berhasil membawa Pak Kim kabur menggunakan mobil, tanpa disadari ternyata para zombie itu juga bisa mencuri beberapa taksi yang sedang menunggu orderan di sekitar sana. Lalu mereka menggunakan taksi-taksi itu untuk mengejar Pak Kim. Bahkan para zombie itu juga bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar hanya demi mendapatkan targetnya. Setelah para zombie itu berhasil menghentikan mobil Sung Jun, mereka langsung menyerang mobil tersebut hingga akhirnya mereka berhasil menarik Pak Kim keluar dari mobil. Dan tanpa berlama-lama, para zombie itu langsung mencolek-colek tubuh Pak Kim sampai ia meninggal dunia. Lalu para zombie itu pun kembali menjadi mayat lagi. Sementara itu, saat Jin Hye datang, ia menyadari bahwa tangan Sung Jun ternyata sempat terkena serangan dari para zombie dan sepertinya serangan itu bukanlah serangan biasa. Karena para dokter yang merawat Sung Jun mengatakan bahwa tangan Sung Jun telah terkena racun berbahaya yang bisa menyebar dengan sangat cepat.
Di sisi lain, Lee Sang-in mencoba mendatangi rumah sang CEO sambil memintanya untuk meminta maaf karena ia telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya para zombie yang menyerang Pak Kim, dan ia pun tak mau kejadian yang menimpa Pak Kim juga terjadi pada dirinya. Meski begitu, Sung Lee ternyata tak mau meminta maaf karena sebagai seorang CEO, jika ia mengakui bahwa uji coba yang mereka lakukan telah membuat ratusan orang meninggal dunia, maka perusahaan mereka bisa jatuh dan terkena masalah. Sung Lee pun berencana membahas hal ini dengan putrinya si Mbak Yuli, namun Lee Sang-in justru membantah hal itu dan memutuskan untuk pergi dari sana karena ia tahu bahwa Mbak Yuli lah orang yang memimpin uji coba tersebut dan sepertinya Mbak Yuli hanya memikirkan tentang keuntungan saja. Sementara itu, saat Profesor Tak sedang melihat rekaman dari para zombie, ia menyadari bahwa para zombie itu ternyata memiliki kelemahan, yaitu jika mereka bisa menyerang tangan yang terdapat gambar simbol sihir, maka mereka bisa menghentikan pergerakan dari zombie tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa luka yang ada di tangan Sung Jun sepertinya bukanlah racun, melainkan ia sudah terkena kutukan, sehingga jika mereka ingin menyembuhkan luka itu, maka mereka harus bisa menghentikan orang yang memberi kutukan, yaitu si dukun pengendali zombie. Di sana, mereka sempat bertanya-tanya mengapa dukun sakti dari Indonesia nekat melakukan hingga sejauh ini, dan setelah Pilsung meneliti lagi, ia akhirnya teringat dengan perkataan Mas Joko yang mengatakan bahwa mereka sempat merekrut beberapa imigran ilegal, dan sepertinya di antara para imigran itu ada salah satu orang yang berasal dari Indonesia. Saat semua orang sedang mencari cara untuk mencari keberadaan simbah dukun ini, tiba-tiba Lee Sang-in datang ke kantor Jin Hye sambil mengatakan bahwa ia ingin memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang kasus ini pada publik karena ia tak ingin diserang oleh para zombie tersebut. Lee Sang-in kemudian menceritakan bahwa perusahaan Sung Lee Farmasi ternyata telah menerima permintaan dari satuan pasukan khusus bernama SFD untuk menciptakan senjata kimia yang berasal dari racun kerang, dan mereka pun sengaja menggunakan para tunawisma sebagai subjek eksperimen agar mereka bisa dengan mudah menghapus jejak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski begitu, Lee Sang-in tak tahu jika ternyata di antara subjek eksperimen itu ada seorang imigran yang berasal dari Indonesia, karena di perusahaan itu ia hanya bertugas untuk merancang sebuah obat saja, bukan untuk melakukan uji coba pada subjek secara langsung. Sebelum pergi, Lee Sang-in sempat meminta maaf karena ia telah melakukan dosa yang sangat besar, tetapi sepertinya ia tak bisa menghentikan rencana dari sang dukun, karena CEO mereka yaitu Sung Lee tak mau meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Setelah kejadian itu, Jin Hye tiba-tiba teringat dengan perkataan Profesor Tak yang dulu mengatakan bahwa para dukun hanya bisa menggunakan tanah kuburan dari orang yang sudah meninggal untuk membuat boneka, dan karena para subjek itu meninggal di laboratorium, sepertinya sang dukun kini sedang berada di laboratorium itu. Dari data yang diberikan oleh Lee Sang-in, mereka menemukan ada sebuah gedung lama yang sudah tidak dipakai oleh perusahaan Sung Lee Farmasi lagi, yang mana itu menandakan bahwa kemungkinan besar sang dukun sedang berada di tempat itu, sehingga Jin Hye dan detektif Jong Hoon berencana pergi ke sana, sehingga Pilsung akan pergi ke kantor imigrasi untuk mencari data para imigran. Singkat cerita, setelah Jin Hye dan Jong Hoon tiba di lokasi, mereka akhirnya berhasil menemukan adanya sebuah simbol aneh yang tergambar di tembok, dan saat mereka hendak naik ke lantai atas tanpa disadari, tiba-tiba mereka berdua kemudian mencoba bersembunyi di salah satu ruangan, namun sayangnya di sana sudah ada zombie yang langsung menyerang Jin Hye, dan untungnya Sojin datang tepat waktu hingga ia pun langsung menghentikan zombie tersebut dengan menggunakan jurus kutukan miliknya. Mereka lalu mencoba bersembunyi di ruangan lain, dan karena para zombie itu terlalu banyak, Sojin akhirnya menggambar sebuah simbol sihir yang bisa digunakan untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari para zombie. Di sana, Jin Hye mengatakan bahwa para zombie itu memiliki kelemahan di bagian tangan mereka, sehingga tanpa berlama-lama, Sojin pun langsung menyerang simbol-simbol yang ada di tangan para zombie itu, hingga ia berhasil mengalahkan seluruh zombie tersebut. Keesokan harinya, Sojin menceritakan bahwa ia sengaja pergi ke Jepang karena ia ingin mengusir iblis yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Tetapi karena ia gagal, ia pun pergi ke Tiongkok di mana di sana ia bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan cara untuk mengendalikan iblis yang ada di tubuhnya.
Saat sedang mendalami ilmu, Sojin tak sengaja melihat mimpi Jinhe yang sedang diserang oleh salah satu zombie. Dan karena ia merasakan adanya bahaya, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea lagi agar ia bisa membantu Jinhe. Tak lama kemudian, Jong Hoon mengatakan bahwa para polisi baru saja menemukan tubuh Lee Sang-in yang sudah meninggal di kantornya akibat bundir, yang mana hal itu menandakan bahwa sang dukun itu akan melanjutkan penyerangan ke target yang terakhir, yaitu CEO Sungli Farmasi. Tampaknya Sungli tak ingin diserang oleh para zombie sehingga ia meminta Jinhe untuk datang ke kantor Sungli Farmasi sekarang juga agar ia bisa meminta maaf pada publik. Sehingga Jinhe pun bergegas pergi ke sana sementara Sojin akan mencari keberadaan sang dukun yang masih berada di dalam gedung itu. Singkat cerita, ketika Jinhe tiba, Sungli pun mulai membacakan pesan yang berisi banyak sekali kata-kata. Namun sepertinya ia tak berniat untuk meminta maaf sama sekali, yang mana hal itu membuat Jinhe kesal dan menyuruhnya untuk meminta maaf dengan lebih tulus lagi. Meski begitu, Mbak Yuli justru memarahi Jinhe karena ia menganggap bahwa Jinhe bukanlah siapa-siapa. Bahkan Mbak Yuli juga menuduh bahwa Jinhe sengaja melakukan semua ini hanya untuk mencari perhatian publik saja agar ia bisa viral dan terkenal di mana-mana. Di sisi lain, saat Sojin dan yang lain mencoba mengecek simbol yang ada di tembok, mereka menemukan sebuah kata yang bertuliskan tidak ada, dan setelah Sojin menghapus kata tidak, seketika tembok yang ada di sana menghilang dan menunjukkan jalan menuju ke sebuah ruangan. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan sang dukun yang sedang duduk di ruangan tersebut sambil dikelilingi oleh banyak sekali asap hitam. Dan saat Sojin mencoba mencapai sang dukun itu, ia justru diserang oleh beberapa zombie yang ada di sana. Di saat yang bersamaan, Pilsung akhirnya berhasil menemukan identitas dari imigran asal Indonesia itu yang ternyata merupakan Jessie. Dan karena CEO Sungli tak mau meminta maaf dengan tulus, sang dukun akhirnya marah dan langsung menggunakan tubuh Jessie yang sudah berubah menjadi zombie untuk menyerang mereka semua. Setelah Jessie berhasil mengalahkan para penjaga, ia pun berencana untuk menyerang Sungli yang saat itu sedang ketakutan sambil meminta maaf padanya. Dan ketika ia hendak menyentuh Sungli, entah mengapa tiba-tiba tubuhnya mulai berubah menjadi tanah karena ternyata Sojin berhasil menyentuh sang dukun. Sojin sempat melihat ke dalam ingatan sang dukun di mana di sana ia akhirnya sadar bahwa Jessie ternyata merupakan putri dari sang dukun sendiri yang pergi ke Korea karena ia mendapatkan tawaran pekerjaan. Namun karena Jessie tak pernah memberi kabar lagi, sang dukun pun memutuskan datang ke Korea untuk mencari tahu keadaan Jessie. Lalu setelah ia menemukan bahwa putrinya sudah meninggal, sang dukun akhirnya melakukan balas dendam pada orang-orang yang telah menyakiti putrinya. Di sisi lain, saat Mbak Yuli tahu bahwa ayahnya masih selamat, ia pun sengaja memberikan racun pada ayahnya karena ternyata Mbak Yuli berencana mengambil alih perusahaan milik ayahnya sendiri. Lalu ia berpura-pura menangis agar semua orang mengira bahwa ayahnya meninggal akibat diserang oleh zombie. Meski begitu, Jinhe ternyata tahu bahwa Mbak Yuli hanyalah berpura-pura saja karena sebelumnya ia dan Jessie sempat memasang kamera tersembunyi di dalam pakaian Pak Sungli. Bahkan ia menyiarkan rekaman itu secara online agar masyarakat tahu siapa dalang sebenarnya di balik kasus ini. Beberapa hari kemudian, Sung Jun akhirnya tersadar dari koma karena kutukan yang ada di tangannya kini telah menghilang bersamaan dengan menghilangnya sang dukun sakti itu. Sementara Mbak Yuli sepertinya baru saja dibebaskan karena pengadilan mengatakan bahwa mereka kekurangan bukti untuk bisa menahan Mbak Yuli. Tampaknya kejadian ini sangat mirip dengan kejadian di Indonesia di mana hukum bisa dibeli dengan menggunakan uang. Namun kali ini Jinhe dan Sojin tak akan membiarkan Mbak Yuli lepas begitu saja karena mereka sudah mendapatkan semua data serta barang-barang milik Mbak Yuli. Sehingga jika Mbak Yuli tak mau mengakui perbuatannya, maka mereka akan membiarkan sang dukun itu untuk menyantetnya secara langsung. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.